Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rudiansa, NIM 1919193. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal penelitian pada studi kasus penerapan manajemen rantai pasok berbasis sistem ERP pada PT Unilever Indonesia. Nah, adapun poin-poin dari presentasi sendiri yaitu poin pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat. Kemudian poin 2 tinjauan pustaka itu manajemen rantai pasok, komponen rantai pasok, moda transportasi dan pengambilan keputusan, enterprise resource planning, kelebihan dan kekurangan ERP serta sistem ERP pada perusahaan PT Unilever Indonesia. Kemudian metode penelitian yaitu metodologi, sasaran penelitian, sumber data, teknik pengambilan data. Nah, di latar belakang ini yaitu menjelaskan tentang PT Unilever sendiri. PT Unilever Indonesia merupakan sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang pemasaran dan distribusi berbagai barang konsumsi, mulai dari alat mandi, body care, kosmetik, dan bumbu dapur. Perusahaan ini didirikan oleh 3 orang, yaitu Antonius Johannes Jurgens, Samuel van den Berg, dan George Schmitz pada 5 Desember 1933 di Indonesia, yang berlokasi di Geraha Unilever BSD Grand Office Cave, Jakarta. PT Unilever sendiri merupakan salah satu perusahaan terbaik di 20 besar dunia, sehingga perusahaan ini harus selalu mengikuti perkembangan dan menyesuaikan perubahan pada lingkungan bisnis dalam menghadapi perdagangan bebas. Dalam organisasi sendiri pun mereka menganggap sumber daya manusia adalah hal yang paling penting dalam peran perusahaan. Kemudian pada rumusan masalah, adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah penggunaan sistem ERP yaitu Enterprise Resource Planning dapat menyelesaikan permasalahan pada PT Unilever Indonesia. Kemudian bagaimana penerapan sistem Enterprise Resource Planning ERP pada PT Unilever Indonesia. Dan apakah penerapan Supply Chain Management pada Unilever Indonesia dapat membantu perusahaan. Kemudian pada tujuan ini yaitu adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama mengetahui kinerja dari penggunaan sistem ERP itu sendiri, apakah dapat membantu menyelesaikan permasalahan pada Unilever. Kemudian mengetahui penerapan sistem Enterprise Resource Planning pada PT Unilever Indonesia. Dan yang ketiga, mengetahui kinerja metode supply chain management pada Unilever Indonesia. Manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai masukan perusahaan terkait dengan peningkatan kinerja perusahaan. Kemudian yaitu sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kebijakan perusahaan. Kemudian pada poin kedua yaitu tinjauan pustaka, yaitu pertama manajemen rantai pasok. Manajemen rantai pasok itu sendiri merupakan metode pendekatan serta alat pengolahan perusahaan. Namun perusahaan perlu menekankan bahwa ketika menggunakan metode ini harus menghendaki metode dengan adanya dasar integrasi serta semangat dalam berkolaborasi. Menurut Agraini dan Herman tahun 2010. Komponen pada rantai pasok yaitu rantai pasok hulu atau upstream, kemudian rantai pasok internal atau manajemen, rantai pasok hilir atau downstream. Rantai pasok hulu itu sendiri yaitu rantai pasok hulu merupakan aktivitas perusahaan dengan masuknya baik dalam hal produksi barang, merakit, dan juga memberikan pelayanan. Kemudian pada rantai pasok internal yaitu meliputi semua proses pemasukan barang yang ke gudang yang mengubah input masuk menjadi output yang dilakukan dalam suatu perusahaan yang berfokus pada manajemen produksi dan manufaktur. Dan untuk rantai pasok hilir yaitu bagian
akhirnya dilakukan oleh perusahaan untuk mendistribusikan produk ke tangan pelanggan. Bagian utamanya yaitu distribusi, pergudangan, transportasi, dan juga pelayanan terhadap konsumen. Moda transportasi pengambilan keputusan. Moda ini menurut Gister Yoga Pratama Suradi tahun 2016, transportasi diartikan sebagai usaha memindahkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek tertentu dari satu tempat ke tempat lain untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Di Indonesia sendiri, kebanyakan menggunakan moda transportasi captive user dibandingkan dengan choice user. Captive user tersebut merupakan kelompok yang melakukan perjalanan yang hanya mempunyai satu pilihan, yaitu angkutan umum karena aspek ekonomi, aspek hukum, dan aspek fisik. Sedangkan choice user merupakan kelompok yang melakukan perjalanan mempunyai banyak pilihan dalam melakukan suatu perjalanan. Kemudian Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP sendiri merupakan sistem informasi yang digunakan bagi perusahaan-perusahaan jasa dan manufaktur yang memiliki peran sebagai integrasi dan mengotomatiskan proses-proses bisnis di suatu perusahaan yang berhubungan dengan proses produksi, operasi, serta distribusi di perusahaan yang bersangkutan. Adapun kelebihan Enterprise Resource Planning menurut Anjas Puji Lestari tahun 2019, yang pertama yaitu mengurangi biaya operasional perusahaan, kedua meningkatkan perusahaan lain untuk bekerja sama dengan kita, untuk meningkatkan produktivitas, kemudian mengontrol keuangan perusahaan yang makin meningkat, serta menurunkan inventory atau penyimpanan barang. Adapun kelebihan dari Enterprise Resource Planning yaitu cara mengimplementasi atau cara mengikuti sistem ERP ini agak sulit karena perusahaan harus mengubah cara mereka berbisnis. Kemudian biaya implementasinya cukup mahal ataupun sangat mahal. Kemudian biaya bisa melempar tanggung jawab ke seorang personil yang tiba-tiba dibebani tanggung jawab yang besar tanpa adanya pelatihan dan kesiapan. Kemudian nomor 4, sistemnya sangat rumit, jadi karyawan harus beradaptasi dengan sistem ERP. Sistem ERP perusahaan Unilever Indonesia sendiri yaitu menurut data dari beberapa jurnal yang jadi patokan yaitu PT Unilever sendiri melakukan sistem ERP-nya di perusahaan pada tahun 2007 dengan menggunakan model SAP R-3 yang dimana terdiri dari modul-modul berupa